Amati pergerakan dari rupiah dan juga IHSG. Kita akan membahas dulu pergerakan dari IHSG. IHSG memang di pekan ini nampaknya memang cukup semeringah begitu ya. Bahkan untuk hari ini saja ditutup di level 0,53% di 7.721 ya. Dan kalau kita lihat selama sepekan IHSG juga sudah berhasil membukukan penguatannya di 0,67% dan selama 1 bulan juga IHSG sudah membukukan penguatannya di 6,41%. Jika Anda mencermati penguatan IHSG di sepanjang pekan ini dan juga di perdagangan hari ini dikarenakan sentimen apa saja dan bagaimana Anda melihat terkait dengan penguatan IHSG di perdagangan hari ini? Ya kalau kita lihat IHSG kita makin menarik ya Sinta ya, kayaknya makin cuan nih para investor karena sudah menyentuh all time high atau level-level tertinggi baru. Jadi kan kalau Sinta perhatikan memang hari ini banyak sekali sektor yang menunjang, terutama sektor yang memang berhubungan dengan pemangkasan suku bunga nih atau sensitif terhadap pemangkasan suku bunga. Cuman kalau kita lihat dari data ekonomi terlebih dahulu ya Sinta, hari ini kan ada rilis cadangan devisa ya, cadangan devisa kita yang periode Agustus. Kalau kita lihat cadangan devisa kita hari ini cukup baik ya, di periode Agustus itu tercatat 150,2 miliar US dollar. Angka tersebut itu kalau Sinta perhatikan itu merupakan rekor tertinggi sejak Desember 2023. Bahkan lebih baik dari bulan sebelumnya juga di level 145,4 miliar US dollar. Jadi memang cadangan devisa kita seperti biasanya selalu ditopang oleh penerimaan pajak ya Sinta, kemudian ada jasa, kemudian juga devisa dari migas juga, sama dari penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Nah selain dari ekonomi, cadangan devisa kita yang tumbuh dan mencetak rekor sejak Desember 2023, kalau Sinta perhatikan hari ini beberapa sektor yang sensitif terhadap pemangkasan suku bunga. Karena kalau kita perhatikan kayaknya The Fed ini benar-benar akan jadi nih mangkas suku bunga di bulan September. Karena kalau Sinta perhatikan beberapa data pekerja atau data ketenaga kerjaan dari US sendiri itu mengalami pelemahan nih Sinta. Kalau kita perhatikan dalam sepekan ini itu sudah ada beberapa rilis data dari US sendiri. Yang pertama ada laporan JOLTS. Kalau kita lihat itu merupakan titik terendah sejak Januari 2021. Itu tercatat hanya 7,67 juta jiwa saja dari sebelumnya sekitar 8,1 juta jiwa. Kemudian selain dari data jobs openingnya, kita juga bisa melihat tingkat pengangguran US itu masih tinggi di Sinta di level 4,3% di bulan Juli. Selain itu kalau kita perhatikan data tenaga kerja dari ADP sendiri juga itu tercatat hanya 99.000, bahkan di bawah dari prediksi sekitar 140 ribuan jiwa. Jadi kalau kita lihat memang data-data tenaga kerja US ini makin lemah. Jadi ini harus bisa mendorong bahwa The Fed ini harus segera melakukan pemangkasan suku bunga sebelum US ini bisa jatuh ke soft landing ekonomi. Baik, mengamati pasar yang cukup optimistis begitu ya terkait dengan penguatan dari IHSG di sepanjang pekan ini. Anda sendiri melihatnya untuk di pekan depan apakah penguatan dari IHSG ini masih akan terus berlanjut begitu? Apakah mungkin IHSG bisa menyentuh level 8.000-nya atau mencetak rekor baru atau akan all time high kembali di pekan depan? Kalau 8.000 jangan buru-buru dulu nih Sinta ya. Mungkin pekan depan bisa mencetak level baru atau tertinggi baru. Karena kalau kita lihat kan hari ini tertingginya tuh di level 7.754 ya Sinta. Ini hanya butuh sekitar 46 poin saja untuk menyentuh level 7.800, itu yang pertama. Kalau saya melihat minggu depan harusnya optimisme ini masih berlanjut. Karena dari sisi The Fed sendiri untuk pemangkasan suku bunga ini makin dekat. Karena kan ini akan diumumkan 2 minggu ke depan lagi ya untuk pemangkasan suku bunga dari The Fed sendiri, apakah benar-benar jadi mangkas atau kembali menahan. Tapi kalau kita dari para pelaku pasar melihat dari sisi tenaga kerja yang cukup lemah, udah soft landing ini, harusnya memang The Fed ini segera memangkas suku bunganya di bulan ini yang akan jatuh sekitar 2 mingguan lagi. Kemudian di pekan depan itu juga banyak-banyak sentimen-sentimen nih Sinta dari dalam negeri dan juga luar negeri. Yang pertama dari Cina juga akan ada inflasinya. Kalau Sinta perhatikan inflasi Cina itu kemarin udah lebih baik dari 0,2 jadi 0,5%. Berarti kan menandakan di sini udah mulai nih daya beli masyarakat Cina itu sudah mulai membaik. Kalau nantinya ekonomi Cina makin membaik, tentu saja dia akan menjadi booster untuk pasar Asia dan juga termasuk IHSG. Kemudian juga dari pekan depan itu akan data dari Indonesia juga, ada penjualan retail, kemudian ada kepercayaan konsumen, kemudian juga penjualan motor dan juga mobil. Selain itu juga di pekan depan itu akan ada data inflasi dari US nih Sinta. Kalau misalkan nantinya inflasi US ini bisa di bawah 2,9%, karena kan bulan Agustus itu secara tahunan 2,9% ya. Kalau di bawah itu ini bisa makin mendekatkan atau optimisnya makin besar nih untuk The Fed ini segera memangkas suku bunga. Otomatis bisa jadi booster untuk IHSG dan juga rupiah. Baik, lalu disclaimer on sektor-sektor apa saja yang akan menarik di pekan depan?
Ya, untuk di pekan depan mengingat dari pemangkasan suku bunga makin dekat ya, tentu seperti sektor yang terjadi di hari ini ada perbankan, kemudian properti dan juga teknologi. Kalau Sinta perhatikan properti terutama ya, kemarin kan di kuartal 2 itu rata-rata properti itu mencatatkan pertumbuhan laba dan juga penjualan yang luar biasa. Karena memang terdorong dari stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya subsidi dari PPN. Kemudian juga suku bunga kemarin kan memang sempat terjadi penurunan juga ya, walaupun memang tidak signifikan, salah satunya juga terbantu oleh itu. Nanti kalau misalkan The Fed jadi mangkas suku bunga, ini nggak menutup kemungkinan nih BI juga akan segera ngekor nih untuk mangkas suku bunga. Dan biasanya sektor yang menarik itu banking, kemudian properti dan juga teknologi seperti yang menghijau di hari ini. Tapi mengamati sektor finansial yang tadi penguatannya cukup signifikan begitu ya. Apakah sampai dengan pekan depan sektor finansial ini tadi menurut Susi masih akan tetap menarik? Jadi artinya peluang koreksi sangat tipis atau seperti apa? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya sektor finansial itu kan kemarin sudah mencetak penurunan yang cukup tajam ya. Contoh seperti BBRI itu sudah sempat menyentuh level 4 ribuan, sekarang udah mulai nanjak nih. Tapi nanjaknya belum di level 6 ribuan, masih di level 5 ribuan. Saya rasa untuk upside hingga lebih tinggi lagi itu masih ada. Yang pertama dari sisi kinerja banking terutama Big Bank ini masih cukup baik. Kemudian pertumbuhan kredit kita masih di targetnya BI di level 10 hingga 12%. Kemudian dari sisi sentimen global dan dalam negeri bahwa nanti The Fed jadi pangkas suku bunga, misalkan ya ternyata benar-benar pemangkasan suku bunga, apalagi yang bisa menjadi hambatan untuk investor ini tidak mengambil saham-saham perbankan karena kita lihat valuasinya masih cukup baik, labanya bertumbuh, kemudian didorong dari sentimen pemangkasan suku bunga. Baik, kalau tadi sudah membahas sektor-sektor apa saja yang akan menarik, sektor banking begitu ya, lalu juga sektor properti dan juga sektor teknologi. Lalu untuk sektor-sektor mana saja Anda melihat yang sebaiknya mungkin di hold dulu atau wait and see terlebih dahulu, atau sektor-sektor yang diproyeksikan akan menjadi pemberat untuk IHSG di pekan depan? Pastinya adalah dari industrial dan manufaktur ya, karena kan kalau kita lihat kan PMI kita kan kemarin anjlok ke 48 ya, Sinta ya, di bulan Agustus itu. Jadi saya rasa memang manufaktur kita tuh masih cukup, outputnya masih belum cukup baik. Jadi dari sisi industri dan juga manufaktur mungkin bisa di hold dulu karena melihat masih ada sektor lain yang lebih menarik nih Sinta, yaitu tadi banking, teknologi dan juga properti. Tinggal cari aja nih mana yang PBV-nya masih di bawah 1 alias juga masih murah. Baik, lalu bergeser membahas mengenai rupiah. Kita lihat rupiah juga pergerakannya cukup optimis begitu ya, berada di level 15.300-nya kembali. Nah, apakah Susi sendiri melihat penguatan ini sifatnya hanya sementara saja atau mungkin hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai oleh para pelaku pasar jika melihat rupiah saat ini berada di level 15.300? Ya, kalau Sinta perhatikan nih melihat track recordnya ke belakang, rupiah itu sekarang kan ditutup 15.360 ya. Ini merupakan level yang cukup rekor sejak September 2023. Kalau saya lihat memang rupiah ini harusnya bisa melanjutkan penguatan karena dari satu sisi rupiah ini kan dominannya dipengaruhinya oleh indeks dolar dan juga US Treasury ya biasanya. Di mana indeks dolar itu sekarang sudah di level 101. Kemudian kalau kita lihat US Treasury US juga makin turun di level 3,7% dan memang didorong dari dimana kan data-data pekerja yang sudah saya sebutkan tadi ada ADP, JOLTS, kemudian klaim penganggurannya masih belum cukup baik. Hal ini yang memang mendorong bahwa investor ini makin yakin The Fed ini tidak ada alasan lagi untuk tidak memangkas suku bunga. Jadi mau nggak mau harus melakukan pemangkasan suku bunga kalau misalkan tidak ingin terjadi soft landing ekonomi di US sendiri. Jadi kalau nanti jadi pangkas nih suku bunga di 2 minggu pekan ke depan, itu tentunya akan menjadi booster untuk rupiah dan bahkan rupiah masih bisa bertahan di level 15.300-an. Baik, untuk di pekan depan sendiri, Susi sendiri melihatnya apakah penguatan dari rupiah ini masih akan terus berlanjut atau seperti apa? Kalau saya melihatnya karena pekan depan ada data inflasi juga yang diprediksi akan lebih rendah, tentu ini bisa menjadi booster rupiah melanjutkan penguatan di pekan depan. Baik, Susi. Lalu membahas mengenai sektor energi ya. Kalau tadi kita lihat sektor energi ini pergerakannya juga cukup menarik begitu ya, Susi ya. Apakah penguatan ini sifatnya sementara terakhir, Susi? Ya, energinya apa dulu nih Sinta nih? Kalau kita lihat energi hari ini yang penguat itu cuman dari minyak ya. Karena kan kalau kita perhatikan baru saja kemarin untuk OPEC Plus itu
menunda untuk kenaikan produksi minyak yang akan terjadi di bulan Oktober hingga November. Nah, ini menjadi booster dari sektor minyak terutama untuk WTI dan juga Brent. Tapi sayangnya kalau untuk batu bara memang masih cukup melemah karena mengingat sekarang Cina dan juga India itu sudah melakukan kenaikan produksi ya. Jadi sudah mulai mengurangi impor.